Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah menggambar teknik. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi tentang teknik menggambar dengan SolidWorks. Di akhir pertemuan nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan cara menggambar objek, baik objek itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, serta menjelaskan cara untuk mempersiapkan cetak gambar. Oke, di awal kita akan mengenal antarmuka SolidWorks terlebih dahulu. Jadi mungkin masih ingat pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi ada 3 part awal ketika kita baru saja membuka aplikasi SolidWorks. Ada yang masih ingat? Ya, jadi ada part, assembly, dan drawing. Jadi menggambar sebuah objek ini merupakan langkah awal dalam proses untuk memulai permodelan, yaitu kita membuat salah satu part atau komponen pada menu New di SolidWorks Document. Oke, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita buka software SolidWorks di komputer kita, lalu kita klik file di menu sini, kemudian ada New, lalu akan muncul 3 part utama tadi ya, yaitu part, assembly, atau drawing. Seperti ini. Nah, ketika kita akan mengklik part, maka kita ingin membuat salah satu part atau komponen dari sebuah permodelan. Untuk assembly, kita akan merakit atau mengarrange dari beberapa part yang sudah kita buat sebelumnya, atau bisa juga kita langsung membuat partnya di menu ini, lalu kemudian langsung merakitnya. Kemudian di drawing ini kita bisa membuat gambar yang setelah kita buat, baik yang berupa 3 dimensi tadi, untuk diubah ke model 2 dimensinya, biasanya ketika kita akan melakukan proses cetak gambar. Oke, untuk memulai membuat salah satu komponen atau part, kita mulai dengan klik New, lalu ke Part, kemudian klik OK. Nah, langsung saja kita akan membuat salah satu objek atau part yang sangat sederhana dengan bentuk seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti huruf T yang terdiri dari persegi-persegi, lalu ada lingkaran di beberapa bagian. Di sini ada 3 titik untuk lingkaran, di mana lingkaran ini membentuk lubang ya, artinya bolong sampai tembus ke bawah. Kita masuk ke tahap pengerjaannya. Jadi yang di awal setelah kita klik New lalu Part, kemudian kita akan memulainya dulu dengan bisa mengklik menu Sketch, atau di top plane ini akan muncul secara bersamaan di layar Anda. Lalu kita klik di awal top plane dulu untuk membuat kertas kerja kita, lalu kita klik Normal to. Kemudian di sketch ini kita akan klik line untuk membuat sketsa awal, lalu kita bisa atur ukurannya menggunakan Smart Dimension. Jadi kita atur ukurannya seperti ini ya. Di sini dalam satuan milimeter. Kemudian di sini ada 20, 30, dan untuk tingginya ada 50 dan 20 mili. Setelah jadi ukuran gambar 2 dimensi seperti tadi dengan ukuran yang telah kita atur, kita buat bentuk ketebalannya dengan cara klik feature, kemudian extrude boss or base di atas ya, di atas sketch tadi, di atas sketch dan feature tadi, lalu kita atur ketebalannya hingga 20 mili. Kemudian di top face di bagian atas, kita klik sketch karena kita akan memulai kertas kerja kita yang baru di atas kertas kerja yang ini. Lalu kita buat circle atau lingkaran di titik-titik yang ada di gambar. Lalu kita tampilkan Smart Dimension untuk mengatur ukurannya.
Setelah kita membuat lingkaran-lingkaran tadi, maka kita lanjutkan dengan membuat lingkaran tersebut menjadi bolong atau kita hilangkan ya dengan menggunakan extruded cut. Jadi kita klik feature lagi, lalu kita klik extruded cut. Kemudian kita set kedalaman lubangnya sedalam 20 mm. Langkah terakhir yaitu kita akan membuat bagian tepi dari part ini yang tadinya tajam, kita akan buat dia menjadi tumpul, yaitu dengan memotong bagiannya menggunakan fillet. Yaitu kita setting ukuran filletnya 1 mm, kemudian kita tinggal klik part-part yang akan di fillet, lalu selesailah permodelan yang kita lakukan. Ya, cukup sederhana ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Silakan, misalkan ada yang sudah mungkin mencoba untuk menginstal SolidWorks di komputer masing-masing, mari kita coba bersama-sama. Oke, di awal kita akan buka menu SolidWorks yang ada di komputer kita, lalu kita klik new, kemudian part, lalu OK. Akan muncul jendela kerja seperti ini ya. Lalu di sini langkah awal yang akan kita lakukan adalah kita atur dulu kertas kerja kita menggunakan tanpa atas atau top plane. Kita klik normal tool, lalu kita buat sketsanya, yaitu dengan mengklik sketch, lalu line. Kita buat garis seperti bentuk yang ada di gambar. Sembarang dulu, lalu setelah terbentuk seperti ini kita atur ukurannya dengan Smart Dimension. Di sini pakai 50 ya, yang di atas 50, yang ini berapa tadi? 50, 20, oke. Sudah selesai, bentuknya seperti ini. Kemudian kita klik selesai di sini. Lalu kita buat bentuk 3 dimensinya dengan klik feature, lalu extruded boss or base. Berubah seperti ini dan kita atur berapa ketebalannya. Ketebalannya di sini tadi. Setelah itu oke. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita klik bagian topnya, yaitu sisi atas dari bentuk ini. Kita buat sketch lagi dengan membentuk circle, lingkaran. Mungkin supaya lebih mudah kita atur dulu ke normal tool ya. Kita klik, lalu kita klik normal tool. Nah, seperti ini. Sketch, kemudian lingkaran. Kita buat saja dulu sembarang. Tepatnya di mana nanti kita akan atur ukurannya. Kemudian kita atur ukurannya. Lingkaran ini adalah 10 mili. Begitu pula lingkaran yang lainnya. Kemudian kita atur ukurannya, jadi lingkaran ini supaya rapi dan presisi, kita atur agar berada tepat 10 mili dari sisi sini gitu ya. Kita drag. Caranya seperti ini, kita klik yang lingkarannya, lalu klik titik mana yang akan kita atur jaraknya, lalu kita tarik ke atas. Ya. Diisi 10 mili.
Yang lain juga gitu, kita atur lingkaran untuk ukuran lingkarannya, lalu kita klik yang sebelah sisi mana jarak yang akan kita atur, lalu kita tarik ke sini. Sehingga lingkaran-lingkaran ini tempatnya jadi rapi ya, dan punya ukuran yang sama. Oke, sudah selesai. Jadi semuanya ukurannya 10 mili dengan jarak dari jari-jarinya ini 10 juga ke sisi ujungnya. Oke, setelah ini kita buat extrude-nya lagi, yaitu kita akan bolongkan lingkaran ini dengan kita klik oke dulu, feature, kemudian kita extruded cut, ada di sini. Ya. Kita atur 20 mili. Mungkin supaya lebih jelas, kita buat dulu tampilannya ke isometrik. Nah, jadi lebih jelas ya. Terlihat bahwa dia bolong nih sampai bawah. Kemudian di sini ukurannya sudah 20 mili, kita centang oke. Ya. Maka dia akan bolong. Terlihat permodelannya seperti ini. Hampir selesai, sekarang kita tinggal membuat filletnya, yaitu bagian-bagian yang tepi ini akan kita buat menjadi tumpul ya. Dengan cara kita klik feature lagi, lalu di sini ada fillet. Kita atur yang mana yang akan kita fillet. Kita klik saja. Yang ini juga. Ini juga. Semua bagian yang akan kita buat menjadi tumpul. Oke, jadi ada banyak sekali ya yang diklik. Ya, lalu kita atur di sini 1 mm. Lalu kita centang oke. Ya, akan terbentuk bagian-bagian yang tadinya tajam menjadi tumpul. Seperti ini ya. Ya, selesai permodelan sederhana yang kita lakukan. Saya kira tidak sulit ya. Kalau sudah mencoba, pasti bisa dilakukan. Nah, permodelannya sudah selesai. Untuk mengaturnya, kita tampilkan tanpa isometrik supaya lebih rapi. Nah, mungkin sebelumnya bagi yang baru menginstal SolidWorks, ketika kita awal menginstal, kita bisa atur unit sistem yang akan kita gunakan ya. Jadi satuannya apa? Mudahnya adalah dengan ketika kita membuka jendela kerja SolidWorks, kita klik yang di bagian kanan bawah ini. Nah, di sini ada pilihannya, bisa meter, senti, atau milimeter atau inch. Biasanya untuk komponen yang kecil-kecil seperti permesinan, kita menggunakan satuan milimeter atau inch. Oke, untuk menyimpannya kita bisa klik save as. Misalkan diklik namanya, dibuat latihan 1. Kita simpan, selesai. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah mencoba, mungkin ini terlalu mudah gitu ya, bisa mencoba tantangan berikutnya, yaitu dengan membuat bentuk sederhana seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya masih tergolong sederhana juga ya. Jadi bentuknya kalau dilihat, ini ada lingkaran yang bolong sebenarnya, bolong, lalu di sini ada bentuk
bentuknya, dan di sini ada ukurannya ya, bentuknya seperti ini. Nah, boleh dicoba, nanti akan saya berikan filenya bisa. Untuk pertemuan berikutnya nanti mungkin mahasiswa yang bisa mendemonstrasikan gitu ya, seperti apa hasilnya, dan agar teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Oke, saya kira sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.